Halo, ketemu lagi dengan saya Mr. B. Kali ini kontennya beda ya, nggak pakai Suzuki Carry Futura, tapi pakainya Yamaha Bison. Oke, untuk kali ini karena mungkin ini bisa dibilang baru ya, bikin konten pakai Yamaha Bison ini, berarti temanya juga gak akan jauh-jauh dari si Bison ini. Oke ya, dimulai dari profil motor ini ya. Ya, motor saya ini buatan tahun 2012. Sekarang tahun 2020, berarti sudah kurang lebih 8 tahun. Satu window ya umurnya ini. Belum tua, tapi juga sudah tidak muda lagi. Ya, belum ada 10 tahun soalnya. Nah, gimana rasanya 8 tahun mengendarai Yamaha Bison? Oke, dimulai dari profil. Dari mesinnya, motor ini cc-nya 150 ya. Ini sama kayak motor Matic yang gede-gede itu, NMAX, Xerox sebagainya. Cukup besar meskipun tidak besar banget dibanding kalau motor kayak Ninja gitu ya. Itu kan adanya 250 gitu. Dengan cc lumayan itu ya, segitu, sehingga hasilnya tenaganya juga lumayan. Motor ini saya pakai wirawiri ini, keluar kota jarak jauh, jalan ke Jogja dulu pernah itu 2 minggu sekali pulang pergi dari Pemalang Jogja, jadi kurang lebih perjalanan 5 sampai 6 ya, 6 jam. Dan alhamdulillah tidak pernah ada komplain, gak rewel gitu ya, bandel ini, gak aneh-aneh, gak mogok gitu. Dan juga lumayan bisa buat ngebut gitu, jadi cepet sampai gitu, cepet sampai tujuan. Tapi tentu saja selama 8 tahun itu tentu banyak yang part-part yang harus diganti kan ya. Nah, kita mulai dari yang paling luar dulu, ban ya. Untuk ban sendiri ini kan bawaan pabriknya pakai ban yang model IRC Roadwinner. Yang depan kalau salah ukuran aslinya itu 110, belakang 130. Nah, yang depan itu sudah pernah ganti satu kali, saya ganti ke ukuran 120. Yang belakang ini sudah juga pernah ganti sekali. Sekarang saya ganti ke ukuran 140, 70, 2017. Intinya adalah selama 8 tahun itu saya baru ganti ya masing-masing sekali. Depan 1 kali, belakang 2 kali, ya belakang juga sekali. Itu untuk ban. Berikutnya apa lagi? Aki ya. Untuk aki ini kebetulan sudah ganti ke 2 kalinya. Kalau yang bawaan kan aki basah, saya pernah sekali ganti itu ke aki kering. Terus belum lama ya, mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, itu tekor, aki keringnya tekor, jadi saya ganti lagi ke aki basah. Jadi sekarang ini pakai aki basah. Lalu apa lagi? Oh ya, ini lampu sein, lampu riting
itu sudah pernah saya ganti satu kali karena patah. Saya ganti full set masing-masing 60.000, 60 sampai 70, jadi total itu ada 250 lah ya, 240 250.000. Empat-empatnya ganti sekalian gitu, nanggung sih. Nah kemarin baru saja saya ganti lagi, tapi tidak full set. Yang saya ganti cuma karetnya aja, karena masih berfungsi sih ratingnya. Kan itu sayang kalau diganti semuanya, mubadir kan ya. Jadi cuma saya ganti karetnya. Murah itu karetnya, saya beli di online cuma 8.500 per bijinya, jika total cuma 25.000 lah harganya itu. Jadi kurang lebih 1/10-nya kalau ganti full set. Dan kemarin saya ganti sendiri, ini ada videonya juga. Kemarin saya sempat bikin vlog ya yang cara ganti karetnya itu, dan berhasil. Ini udah bagus lagi. Itu ratingnya ya anak mesin. Terus gimana dengan performanya ya? Oke. Untuk performa ini pengalaman saya, itu top speednya memang nggak terlalu tinggi ya. Saya pernah bawa itu maksimal 115 lah gitu, 115. Mungkin kalau yang lain, rider lain mungkin bisa lebih dari itu. Mungkin karena saya nggak berani ngebut ya, itu cuma mentok di 115 cukup lah gitu. Dan motor ini kan mungkin memang kalau nggak salah itu dirancang bukan untuk kebut-kebutan, yaitu semacam motor touring ya, yang mengedepankan kenyamanan membawanya, berkendaranya. Misalnya ini kan stangnya, ini kan stang baplang ya, stang baplang, jadi badan kita jadinya tegak gitu, tidak nunduk. Jadi kan jarak jauh ini tidak cepet bikin capek. Beda kalau motor yang lain, kayak motor yang mungkin apa itu Fiction atau R15 dan sebagainya, itu kan stangnya kayak stang balap, itu kan mungguk ya, itu mungkin bisa capek. Kalau ini baplang, jadi duduk karena ini jarak jauh, tapi tidak terlalu. Dan dengan stang baplang ini saya rasa untuk handlingnya ini lebih nyaman juga. Di samping jelas dia kan lebih gagah ya, jadi sesuai dengan ukuran bodinya besar nih, gendut, makanya dipanggil Cikbo. Nah kayak Cikbo gitu, gendut, gemuk itu besar. Nah namanya baplang, jadi kalau bawa ini tampak gagah. Bahkan ada yang bilang ini kan bodinya tuh mirip Ducati Monster tuh ya. Iya, coba dicek ya ini. Nah, itu kan mirip kan ya? Mirip lah, 11-12. Ducati Monster KW. Ya, jelas ini handlingnya. Wah, itu. Handlingnya mantap. Baplang, dan ini kebetulan tangan saya pas lah ya, jadi itu masih nekuk, masih sisa, jadi tidak terlalu jauh gitu. Kemudian badan tidak tegak karena sudah mendukung ya. Kemudian di ini juga kan tankinya besar, jadi dia menopang badan kita, jadi nggak maju. Ya jelas kan, tahu ya, ini dibanding motor cewek atau PT kan dia depannya kosong, jadi kadang tahu-tahu maju sendiri ya. Kalau motor cowok lagi ini besar ya, lagi ini apa ini gendut, jadi dia menopang pas itu, menopang badan depan dan paha kita, jadi kayak ngunci, jadi udah diam di situ aja, nggak maju nggak mundur, jadi stabil. Oke. Selanjutnya soal BBM. Tadi kan sudah performa, sudah kenyamanan. Untuk BBM
saya bilang sini nggak boros ya. Ya jelas kalau dibanding mobil ini nggak boros, tapi kalau dibanding motor lain yang sekelasnya, saya rasa sih nggak bikin kantong kering lah. Saya sih nyaman aja. Jadi konstruksinya bisa dibilang standar, tidak boros, sehingga kalau kita tuh nyaman. Ibaratnya itu nggak bawa duit itu kita berani gitu. Kalau kita nggak bawa duit banyak, kita berani jalan-jalan agak jauh karena nggak terlalu boros. Itu untuk BBM, apalagi oli standar lah ya. Ya diganti kalau udah 5.000 kilo gitu ganti. Standar, oli standar. Oh iya, makanya saya rutin ini servis ke dealer asli. Kalau dealer asli, dealer resmi maksudnya. Jadi untuk pengecekan oli sebagainya itu saya serahkan ke ahlinya aja. Ngomong soal bengkel, saya juga hati-hati nih. Saya memilih bengkel resmi aja. Kenapa? Karena saya pernah itu pengalaman sekali itu iseng atau entah tahu waktu itu kok saya ke bengkel pinggir jalan itu di Lala itu ada sesuatu, efeknya itu nggak enak. Kalau motor karburatornya itu jadi nggak pas. Ketahuannya waktu di bengkel itu tanya nih bengkel terakhir di mana servisnya? Oh di pinggir jalan. Oh iya, lain kali hati ini karena ada settingan yang nggak sama kayak motor lain. Kalau nggak ahlinya itu bisa pas. Dulu sempet lah gitu nggak nyaman ya, karburatornya bahkan divonis harus ganti. Wah itu lumayan waktu itu harganya, kalau mungkin 600 sampai 700. Wah kan lumayan galau itu ya, namanya apa tuh ya, kompresnya kurang lah gitu, jadi suka mati sendiri tuh, suka loss compression gitu. Jadi gas tuh nggak jalan mati. Nah tapi nggak tahu juga kenapa kok belum diganti sampai saat ini 8 tahun dan sembuh sendiri. Ini sampai sekarang masih pakai dan malah nggak ada rasa lagi. Ya itu rezeki kali ya. Ya intinya mungkin tetap ya harus sebagai preventif jangan ya di bengkel resmi lah gitu yang lebih tahu mengenai detail perawatan spare partnya begitu, untuk perawatan. Dan sampai 8 tahun ini jelas lah ya, ada penurunan performa jelas, tidak sehalus dulu waktu tahun-tahun pertama gitu. Tidak sehalus dulu, tapi juga masih bisa dibuat ngebut. Ini saya rasakan tuh seperti itu, masih bisa dinikmati ya 8 tahun ya, dibandingkan yang muda mungkin kalah, tapi juga masih bisa buat wah senap selip gini ya. Oke, senap selip kita coba nih, bisa buat senap selip. Jalan, oh iya ini di mana sih ya? Oke, informasi ini jalan di daerah Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Mira Desa. Ini berjalan ke arah Kecamatan Bojong.
Ini nggak terlalu halus, tapi nggak apa-apa, masih bisa berjalan. Kalau ini kan musim hujan ya, jadi kadang banyak yang rusak. Tapi langsung diperbaiki kemarin saya lihat. Jadi tanggap tidak nunggu lama, langsung ditambali. Tadi udah ya kita sharing-sharing soal performa, spare part yang ganti apa aja, terus kenyamanan kendaraanya, atau perawatan udah ya. Nah mungkin teman-teman pengguna rider Bison yang lain bisa sharing-sharing gimana rasanya menaikin, menunggangi si kebo ini. Ada pengalaman yang sama, pengalaman yang bisa dibagi di sini, silakan bisa. Oh iya, karena kita ngomongin soal komunitas. Komunitas kan biasanya setiap apa ya, merek kendaraan tuh ada grupnya ya. Misalnya klub lah gitu ya, motor Tiger atau Tiger Club, ada klubnya. Nah sama dengan motor ini, Bison juga ada klubnya ya, Bionic Bison Indonesian Club itu boh ya, seperti itu. Nah saya sih kebetulan tidak ikut resmi gitu ya, cuma saya ikut di grup di Facebook itu yang Bison Rider Indonesia, BRI, BRI bukan dalam ya, tapi BRI itu Bison Rider Indonesia dan yang Indonesia. Lumayan lah bisa buat sharing foto atau ada kerusuhan gitu. Saya banyak juga anggotanya. Nah yang saya kagum itu beberapa kali saya tuh berkendara naik ini ya, itu di jalan kalau papasan atau pas dilelah itu apa tuh ketemu ya beriringan itu mereka tuh nyapa gitu, kasih kode gitu, misalnya grafis ya itu ya, intinya mereka tuh menyapa, entah klakson, entah itu lampu tembak gitu, seperti ketemu saudara. Itu yang saya kagum ya. Maksudnya motor kan banyak, tapi kalau ketemu pengguna Bison itu kayak ketemu saudara gitu, udah kayak ada ikatan batin, berapa kenal kan ya, itu kayak ketemu saudara gitu, saling menyapa meskipun cuma sebatas klakson atau tanda apa gitu, atau jempol ya, iya kadang seperti itu. Nah itu yang saya kagum, kita masih seneng gitu. Jadi ternyata motor tidak sekedar sebagai apa itu alat transportasi, kita pakai untuk jalan kerja, sekolah, dari rumah ke tujuan enggak larang enggak, tapi lebih dari itu. Jadi ada semacam bahwa pemilik ini itu supaya jadi bagian dari itu lifestyle. Motor ini menjadi lifestyle dengan memiliki sudah menjadi bagian dari keluarga besar.
Oh iya, kan tadi ngomongin kelebihannya nih. Nah, ya barangkali kan gak ada semua ya. Yuk kita ngomongin kekurangannya. Kekurangan berarti sesuatu yang kadang merasa nggak nyaman dulu ya. Oke, pertama mungkin apa ya? Kalau ngebut tadi memang motor ini bukan motor yang ngebutan. Kayak fiction itu malah bisa itu ya, apalagi ranking atau bagi ninja mungkin nggak secepat itu. Tapi kadang kan, motornya segede ini nih, pengennya kan ngebut banget gitu. Ya meskipun nggak seperti itu juga lumayan. Mungkin itu berarti kadang aku ngebut lagi nih, udah nggak bisa ya. Nah, mungkin karena memang nggak secepat itulah, nggak nyampe 150 200 enggak ya, paling ada mungkin 120 terus 130 ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa nyampe ke sana kecepatannya ya. Terus apa lagi kekurangannya? Oh iya, paling saya sih ini dikomplain sama ya, istri atau keluarga itu yang bonceng misalnya. Ini kan tinggi belakang ini. Wow. Jadi kadang yang bonceng itu kayak naik naik podium. Iya. Jadi yang mau naik itu harus berusaha berjuang ya, harus berjuang naik. Ya karena motornya gede, tinggi, jadi yang bonceng juga harus berjuang naiknya. Mungkin itu yang bonceng. Ya mungkin ini memang motor bukan untuk bonceng-boncengan yang kalau mau nyaman gampang ya, motor yang kecil pendek ya itu kan yang memang juga naiknya gampang. Oke pemirsa, ini sudah mau nyampe ini. Ini udah hampir masuk ke area perbatasan daerah Kecamatan Bojong. Bojong, Kajen. Kira desa Bojong ini malah sudah mau ke Kajen ini. Sudah mau sampai. Ke kampus ya. Oh iya, kalau yang mau bandingin ini rutenya sama dengan yang saya lalui di video yang lain, yang berangkat kerja itu loh, yang berangkat kerja pakai Joby Carry itu kan juga berangkat kerja itu kan pakai itu sama jalan yang sini lewatnya sini. Mungkin bisa bandingin kondisi jalannya, mungkin nggak seramai tadi kan ya. Oke, mungkin itu aja pemirsa ya. Terima kasih udah nonton di perjalanan saya ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Mr. B. Oke, terima kasih sudah menonton.